Baik, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini ya seluruh dunia tentu orang Kristen tahu ya adalah tanggal 23 September di mana di Israel ya orang Israel sedang merayakan hari tahunnya Yahudi yang disebut dengan bahasa Ibrani-nya Rosh Hashanah. Nah, kalau Hosanna mereka pakai tahun kalender Yahudi itu 5786 gitu ya. Nah, ini dan kalau Tiongkok kalau kita Chinese juga ada tahunnya ya. Tahun China itu sekarang kan eh, tahunnya Leong. Leong itu naga itu jadi 2576 ya. Nah, itu Tiongkok juga ada tahunnya. Ya, orang Islam juga ada tahunnya. Mereka tahun sekarang Islam itu 1446. Nah, jadi yang paling tua itu tahun kalender itu adalah Yahudi ya. Oke, ya sekarang Yahudi lagi memperingati hari yang penting bagi mereka, yaitu sesuai dengan Imamat 23 ayat 23-24 mereka harus memorial atau mengenang hari ini sebagai the Feast of Trumpet kalau bahasa Inggris itu atau meniup shofar. Nah, shofar itu trompet yang dibikin dari tanduk begitu ya. Nah, ada orang Kristen yang memprediksi katanya "Oh, ini karena pas tahunnya Yahudi itu Yesus mau datang atau terjadi rapture, tapi kita lihat nggak ada rapture gitu ya. Kalau Yeremia mengatakan kalau ada orang datang atas nama Tuhan memprediksi itu nggak terjadi ya dia disebut dengan false prophets gitu saudara ya. Oke, kita pas hari ini akan membahas 1 Korintus pasal 10. Nah, ini bukan koinsiden ya, tapi kita bisa lihat apa yang kita pelajari pasal yang ke-10 dari Korintus ini. Paulus membahas tentang orang Israel nih. Nah, kalau saudara lihat di dalam ayat yang pertama, coba kita lihat. Pertama ya, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara ya, bahwa nenek moyang kita. Nah, kata nenek moyang kita ini kan Paulus menunjukkan kepada orang Yahudi Kristen, ini nenek moyang kita. Bukan nenek moyang kita, maksud saya itu orang Gentile yang percaya Yesus. Nenek moyang mereka kan Abraham, Ishak, Yakub. Nah, tentu yang disebut disebut di sini nenek moyang mereka itu adalah yang 12 suku itu. Ya, nah, mengatakan semua berada di bawah pelindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Nah, kan nenek moyangnya itu yang 12 suku itu yang diselamatkan, telah dibebaskan dari Mesir ya, saudara ya. Oke, nah Paulus ingin ya mau supaya mengangkat masalah bangsanya ini ya sebagai satu contoh bagi kita. Ya, tentu ini bagi orang-orang Kristen, bagi orang percaya, supaya kita tidak meneladani, mencontohi apa yang mereka telah buat pada masa-masa lalu. Tentu kita contoh yang baik, yang bagus, di mana ya mereka ya mentaati firman Tuhan. Kalau yang melanggar ya kita nggak usah contoh. Oke. Nah, saudara, kalau kita perhatikan saudara-saudara, di sini Paulus mengatakan ya bahwa nenek moyang Israel ini ya mereka ini sebenarnya ya telah menikmati kemurahan Tuhan di mana Tuhan telah menyelamatkan mereka ya. Mereka yang menyeberangi Laut Merah ya dipimpin oleh Musa. Nah, di sini Paulus ada mau mengatakan beberapa poin yang ingin kita belajari. Yang pertama itu mengatakan ya mereka itu telah menjadi pengikut Musa. Nah, Paulus mengatakan itu mereka menjadi pengikut Musa. Mereka menjadi pengikut Musa itu mereka telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan PB, Perjanjian Baru, ya kalau kita mau ikut Tuhan Yesus kan, kita percaya Yesus dan kita dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kita menjadi pengikut Yesus. Kalau orang Yahudi, ya PB lah, mereka telah menjadi pengikut Musa. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di sini ayat selanjutnya mengatakan bahwa mereka telah makan roti. Roti apa?
roti rohani, roti yang turun dari surga yang disebut dengan mana. Oke, disebut mana ya. Itu mereka makan loh sudah. Bayangkan ya, kurang hampir kurang kurang lebih ditafsirkan ya orang ya Israel yang keluar dari Mesir itu begitu banyak saudara ya, bisa melintasi laut, bisa berjalan di padang gurun, kok bisa mereka ya bisa hidup gitu loh. Nah sekarang aja kita lihat kalau kita bandingkan dengan Palestina yang ada di Gaza itu kan hampir 2 juta orang ya. Bayangkan itu mereka perlu berapa banyak makanan yang sekarang yang dibantu oleh negara-negara kena perang itu ya. Ya kan mereka nggak bisa tanam, nggak bisa cocok tanam kan karena perang ya. Yang mereka ditolong dengan bantuan-bantuan kemanusiaan. Nah, orang Israel gimana itu? Bayangkan tuh. Kadang-kadang orang hampir nggak mau percaya sejarah umat Israel itu ya. Tuh, nah, di sini kita letak bahwa Tuhan yang pimpin mereka ya. Pada siang hari mereka kena terik matahari yang begitu panas gitu di padang gurun, bayangkan. Tapi mereka dilindungi oleh awan itu ya, supaya mereka nggak panasan. Kalau malam kan dingin di padang gurun, mereka mendapatkan sinar matahari, tiang awan itu menjadi tiang api kan, itu luar biasa. Mereka telah menikmati kemurahan Tuhan sebenarnya kan, Tuhan memelihara mereka. Kan mereka makan roti, nggak usah kerja, nggak usah bertanam, karena di padang gurun nggak mungkin kita bisa bikin apa nama itu permanen, nggak mungkin ya. Tapi kalau sekarang sudah mungkin. Kenapa? Karena Israel telah menguasai tanah Kanaan, mereka punya teknologi, bahkan di padang gurun yang keras, yang panas tuh bisa tumbuh, kan begitu? Karena sudah ada teknologi. Nah, ya, mereka telah makan roti, itu mana dari surga. Nah, Yesus berkata, nah kalau kita lihat perbandingan berbeda, aku adalah roti yang hidup yang telah turun dari surga. Kalau nenek moyang Israel kan makan rotinya kan sekarang mereka sudah mati, tapi makan rotiku kamu mendapat hidup kekal kan. Nah, itu Yohanes 6 ayat 35 sampai 48 dan 51 ya. Kemudian mereka Israel ini juga telah minum air dari batu karang. Nah, sudah bisa lihat di ayat batu karang. Bayangkan di padang gurun nggak ada sungai kan, sumur pun kecil, nggak mungkin bisa mensuplai hampir 2 juta jiwa orang itu ya, butuh banyak air luar biasa. Nah sekarang Gaza aja bayangkan perlu supply air yang beratus-ratus ton itu pakai kontainer itu ya untuk mereka kan. Ya, tapi Tuhan pelihara mereka ya. Mereka dapat minuman dari batu karang. Nah, batu karang itu siapa kan? Kalau kita lihat di ayat 4 tuh, ya, batu karang itu Yesus ya. Bayangkan itu kan satu keajaiban saudara ya. Ya, kan? Mereka berteriak-teriak, Musa, kamu bawa kami mati ini kan? Mana ada air? Nggak ada air. Nah, Tuhan berseru ke batu. Tuhan bilang, udah, kamu ngomongannya sama batu itu dia akan kasih air. Betul kan? Akhirnya Musa agak kesal gitu. Dia bukan ngomong tapi pukul batu itu ya. Tapi batu itu keluar air juga. Nah, itu untuk supply kebutuhan mereka itu ya. Nah, air. Maka Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu ya, aku akan memberikan air hidup kepadamu. Kalau kamu minum air yang aku kasih, kamu tidak akan cedok air lagi kan? Ini maksudnya akan hidup ya, akan hidup selama-lamanya kan? Nah, itu yang ditawarkan Yesus kepada mereka, kepada perempuan Samaria itu. Oke. Nah, saudaraku, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat di dalam ayat 5, Paulus mengatakan, tapi sesungguhnya demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Nah, kata tewas di sini, Pak, terjemahan lain ya. Kalau saudara mengalami di King James itu, they were overthrown in the wilderness. Overthrown itu artinya memang mati mereka juga. Dihempaskan ya, mati di padang gurun ya, mereka ditewaskan gitu ya. Kenapa? Ya, karena mereka melakukan banyak hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan gitu ya. Mereka bersungut-sungut dan sebagainya. Maka itu Saudara, ayat yang ke-6 Paulus di sini mengatakan, coba kita yang ke-6. Semua ini telah terjadi sebagai contoh
bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka lakukan. Apa itu yang mereka telah lakukan? Nah, ayat 7 kita lihat. Nah, ayat 7 ini Paulus mengatakan ya, kita jangan menjadi penyembah berhala. Ya, ini mereka telah membuat sesuatu yang sangat fatal, di mana Musa kan pergi ke Gunung Sinai sudah hampir sebulan kok nggak turun-turun. Nah, mereka pergi, Musa mungkin sudah mati kita, suruh Harun buat patung lembu, patung emas ya. Nah, sudah lihat, perhatikan itu di ayat yang ketujuh itu, ya mereka sudah menyembah patung itu, lalu apa yang terjadi? Ya, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Wah, lo, saudara perhatikan, mereka menyembah patung sampai makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Nah, kalau terjemahan yang bahasa Inggris bagus. Mereka mengadakan banyak hal-hal yang sangat Tuhan larang itu ya. Nah, apa yang terjadi? Terjadi ada percabulan yang mereka lakukan di situ. Nah, kalau saudara perhatikan di ayat ini ya, ini kita lihat di bagian-bagian di Keluaran pasal yang ke-32 itu ya. Sebenarnya mereka itu ya melakukan itu seperti bangsa lain yang menyembah berhala sambil dancing-dancing yang seksual. Nah, itu yang sangat itu, maka ada namanya percabulan, fornications terjadi di situ ya. Ya mereka pikir ya mereka menyembah Allah ini yang penggantinya Yehova atau Elohim gitu kan. Nah, ini sebenarnya budaya atau agama bangsa lain. Mereka mempraktekkan itu di hadapan Tuhan. Maka itu Musa waktu dia turun, wah dia kaget minta ampun. Wah, akhirnya yang pro Musa dan membunuh mereka yang melakukan percabulan itu. Oke. Nah, kemudian saudara perhatikan lagi ada hal yang lain yang mereka lakukan ya. Ya kan? Kemudian kita lihat di ayat yang ke-9, ayat ke-9. Kita lihat ke-9 kita ya. Di sini mengatakan Pak Musa mengatakan jangan mencobai. Nah, lain menerjemahkan Tuhan di situ harusnya Christ, Kristus. Kenapa lain menerjemah Tuhan saya nggak tahu. Tapi di sini di King James pakai jangan mencobai Kristus. Kenapa? Karena di ayat 4 itu batu karang itu yang mengikut mereka itu Kristus. Saudara. Nah, berarti kita lihat bahwa di PL itu sudah ada namanya Yesus ya bersama dengan mereka ya. Oke. Nah, saudara, jangan mencobai Kristus. Apa maksudnya jangan mencobai Kristus ya? Nah, kalau coba mencobai Kristus ini, ya di sini mengatakan sebenarnya adalah sikap tidak percaya. Nah, mereka telah mencobai Kristus itu, tentu mencobai itu apa? Yehova atau Elohim itu ya, di padang gurun itu, kan mereka mencobai, akhirnya mereka kan sebagian itu mati dipatuk ular. Tapi Tuhan mengatakan kepada Musa, "You buat itu ular tembaga itu, you tinggiin dia. Dan siapa yang memandang itu tembaga ular itu akan sembuh." Nah, mereka yang percaya sembuh itu. Ini ada satu gambaran Yesus yang ditinggikan ya. Kalau sudah baca di Yohanes pasal 3 ayat 15 itu Yesus ditinggikan seperti ular itu ditinggikannya. Nah, yang percaya mendapat kesembuhan. Nah, kata mencobai Kristus, saudara, ini memang Yohanes mengatakan di Matius pasal 4 dikatakan iblis mencobai Yesus. Karena nah mencobai, oh yuk kalau anak oke, yuk jadikan itu batu roti kan. Nah, di dalam aplikasi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya mungkin kita nggak sadar kadang-kadang kita juga mau cobai Kristus ya, bersikap tidak percaya kepada Dia, mempertanyakan kuasa dan kasihnya, kan gitu, dengan sikap menentang dan kadang-kadang, nah orang bilang,
menuntut mujizat supaya terjadi dalam nama Yesus. Aku Yesus dan macam-macam ya. Memakai nama Yesus buat sesuatu itu bahwa mencoba Yesus, gitu kan? Nah, saudara, kalau pendeta itu yang Joshua Makalai ya, nama yang di Afrika, dia mengatakan Yesus menampakkan diri banyak, mengatakan Yesus akan datang. Nah, sekarang ini Yesus yang mana ya? Kan begitu. Kita bertanyakan Yesus yang mana? Yuk. Makanya kadang-kadang orang bisa apa nama imajinatif atau apa nama itu istilahnya, dengan halusinasinya. Oh, Yesus bisa lihat itu ya seperti yang ya, lukisan banyak yang Yesus itu. Nah, begini saya. Yesus sekarang ada di surga, kan duduk di sebelah kanan Allah, ya kan? Ya memang waktu Paulus mau menganiaya orang Kristen pengikut Yesus ke Damaskus, Yesus datang menampakkan diri kepada Paulus. Makanya Paulus kan bertanya, siapakah engkau Tuhan? Nah, Tuhan dipanggil Tuhan itu. I'm Christ. Saya lah Kristus yang kamu aniaya. Oh, kamu aniaya. Apakah Paulus memandang wajahnya atau enggak? Melihat wajah Yesus enggak? Nah, kapan kita bisa lihat wajah Yesus? Nanti waktu terjadi rapture, di mana kita akan berjumpa Yesus di pengadilan KPK itu yang katakan itu ya. Ya kan? Di angkasa. Nah, di situ baru kita akan melihat Yesus. Nah, kalau yang sekarang yang muncul-muncul yang mengatakan, aku melihat Yesus, apakah itu Yesus yang dari surga? Nah, itu perlu kita waspadain. Oke? Nah, bagaimana kita tahu ciri khas Yesus? Saya nggak bisa bayangkan, nggak bisa mengatakan ke bahasa, oh, wajah Yesus matanya agak besar, ya, warna matanya agak biru. Nggak bisa saya mengatakan image-nya atau wajahnya atau bagaimana bentuknya, ya kan? Nah, bagaimana aku tahu kalau aku di dunia masih, oh, dia nampaknya, oh, itu Yesus kan? Nah, kita akan memandang wajahnya nanti, maka kita harus percaya uh, rapture itu ya, kita akan bertemu dengan dia di sana, kan begitu. Nah, kemudian saudara, kalau kita lihat bahwa jangan mencobai Kristus ini memang yang hal-hal terjadi dalam kehidupan kita ya. Ya, orang-orang Kristen mau pakai nama Tuhan, wah, melakukan segala hal-hal yang dia bikin supaya dia bisa jadi terkenal gitu, wah, punya kuasa dan sebagainya ya. Tidak demikian seharusnya. Kita harus memuliakan Yesus, bukan mau mencoba Yesus kan. Nah, ayat 10 Paulus ini mengatakan, jangan bersungut-sungut gitu loh. Nah, orang Israel bersungut-sungut. Aduh, mereka menentang Musa lah macam-macam. Katanya, aku menyesal ikut Musa keluar katanya. Aku mau balik ke itu ke Mesir karena di Mesir itu banyak galik. Galik itu artinya apa? Bawang putih ya. Bawang putih merah itu menggambarkan kenikmatan makanan, ya kan? Nah, justru mereka banyak yang atau dibinasakan oleh malaikat maut. Kalau King Jim pakai itu malaikat penghancur ya. Destroyed of the destroyer. Nah, saya baca ayat 10, coba saya lihat ayat 10. Mereka murmur and were destroyed of the destroyer. Nah, dibinasakan. Kalau King James, apa nama itu TB memakai istilahnya malaikat maut ya. Pembinasa ya. Yaitu siapa yang disebut pembinasa? Ya bisa Tuhan pakai siapa aja ya untuk menghukum mereka yang bersungut-sungut itu. Oke? Nah, sudah kalau kita lihat ayat firman Tuhan mengatakan Paulus menasihati orang-orang Kristen di Filipi, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantah. Nah, orang Israel itu wow bersungut, berbantah-bantah, kan? Filipi 2:14. Nah, jangan bersungut-sungut, kita melayani Tuhan, mengikut Tuhan, nggak usah bersungut dan berbantah-bantah. Dalam pelayanan Tuhan, ya di gereja lokal ya, kita harus dengan tulus melayani Tuhan ya. Oke. Kemudian, saudara, kalau kita lihat
Ayat yang 11 mengatakan semua itu sebagai contoh bagi kita. Nah, kita ini yang dimaksud Paulus orang Kristen sekarang. Jangan ikut kelakuan mereka. Oke. Nah, kemudian Saudara, kalau kita lihat lagi ayat berikutnya, ayat 12 sampai seterusnya itu ada Paulus mengatakan kita bagaimana menghadapi terhadap pencobaan ya. Nah, ada pencobaan. Nah, dalam hidup kita selalu tidak terlepas dari problema dan kesulitan juga ada pencobaan. Mari kita lihat yang ke-12 itu mengatakan ya kita sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Nah, ini mengingatkan orang-orang Kristen yang mungkin sudah punya pengetahuan. Kalau dulu kemarin kita ada bahas mengenai orang pengetahuan di pasal yang ke-8 ya. Pengetahuan iman dan sebagainya. Dianggap dia sudah hebat ya. Nah, usah, jangan. Supaya kita baru beritahu hati-hati supaya jangan kita jatuh. Jatuh ke dalam apa? Nah, ayat 13 itu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu ya, dan dia Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Nah, ini satu penghiburan bagi kita. Orang Kristen di dunia ini, saudara-saudara ya, memang ada banyak hal yang kita bisa lewatkan ya, kesulitan dan pencobaan, tapi pencobaan itu biasa saja. Karena kita harus tahu percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Dia akan membuka jalan bagi kita. Ya, tidak akan melampaui kekuatan kita. Puji Tuhan. Nah, kemudian berikutnya, kalau kita lihat di ayat 14 dan 12, Paulus menasihati kita supaya lari dari berhala dan persekutuan dengan berhala. Nah, itu kita lihat. Jadi yang pertama saya mengatakan kita harus menjauhkan diri, jangan menjadi penyembah berhala. Diulangi lagi, oke? Kenapa? Nah, karena kita adalah orang Kristen yang telah bersekutu dalam Tuhan, selalu mengikuti perjamuan Tuhan ya. Nah, itu mengingatkan kita bahwa kita ini adalah milik Tuhan, kita adalah orang yang telah diselamatkan, dia telah bersatu dengan Tuhan kan, ya kan? Nah, kita mengenang kematiannya, kita mengenang Yesus mati dan mencurahkan darahnya ya. Nah, jadi kita telah bersekutu, ada persekutuan dengan Tuhan. Nah, tidak mungkin ya kita harus bersekutu lagi dengan berhala-berhala atau yang dengan roh-roh jahat yang ada di dunia ini, maka kita harus menjauhkan diri. Paulus mengatakan, oke, nggak mungkin kita bisa bersekutu lagi ya. Oke, makanya dalam hal ini kita memang perlu ya selalu berwaspada ya, supaya kita tidak tergoda dengan hal-hal duniawi yang bisa membawa kita kepada kesesatan ya. Oke. Kemudian saudara, Paulus juga ingin mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan kita yang di dunia ini ya, kita harus melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan melakukan sesuatu yang bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, itu intinya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-23 ya, kita loncat ya, 23 ya. Nah, Paulus di sini mengatakan demikian. Ada orang yang punya pandangan, ya kan, orang Kristen, mungkin mengatakan, oh ya, semua sesuatu kau boleh makan, aku kan udah jadi orang Kristen, ya babi pun aku makan. Memang tidak masalah dia. Tapi Paulus ini mengatakan kepada segala sesuatu diperbolehkan. Nah, boleh makan apa saja kan? Benar, tapi bukan segala sesuatu itu berguna. Nah, pas ingin katakan, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan semua sesuatu membangun yang mengedify. Nah, tidak membangun kita. Banyak yang tidak membangun kita. Nah, karena itu kita perlu memperhatikannya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh kan. Nah, ini perlu apa pimpinan Roh Kudus. Ya, kalau saudara ingat di Roma pasal 12 ya, kan jangan ikuti sistem dunia ini ya, jangan ikuti keadaan dunia ini, kita harus berubah kan gitu supaya kita tahu mana yang baik mana yang tidak baik kan gitu. Nah, jadi di sini Paulus mau mengingatkan kita kembali ya, ini ada hubungannya lagi dengan persembahan berhala di pasal yang ke-8 nih saudara ya. Ya kan ada orang yang sudah punya pengetahuan, oh
nggak apa-apa, aku makan makanan persembahan berhala di rumahnya apa nama itu rumah berhala gitu ya. Paulus bilang sebenarnya sih berhala tak ada apa-apanya sebenarnya, ya kan? Tetapi karena iman yang saudara lain yang belum punya pengetahuan, yang mencapai pengetahuan itu disebut iman yang lemah. Oh, dia orang bilang, kenapa yuk makan sana? Nah, akhirnya menjadi batu sandungan. Oke, gitu. Oke. Nah, kalau ayat 24 lagi yang mengatakan, nah, kita jangan mencari keuntungan diri kita sendiri lah. Kita juga perlu pikir yang lain ya, dalam ya supaya orang lain jangan menjadi batu sandungan bagi mereka. Perbuatan kita jangan jadi batu sandungan bagi mereka. Ya, ayat 5 diingatkan lagi. Nah, jangan kalau kamu ke pasar, kamu itu coba kita lihat ayat 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar. Oh ya, tidak perlu tanya, oh ini Pak pasar ini sayur ini atau makanan ini atau daging ini apa sudah dipersembahkan ke berhala atau belum? Oh nggak perlu kita tanya gitu. Nggak perlu tanya ya. Nah, sudah dijelaskan lagi oleh umat ya. Bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Ya betul, nggak salah ya. Nah kemudian saudara, katanya di sini ayat 7 lagi. Nah ini kalau kita kan hidup bersosialisasi ya, orang Kristen dengan orang non Kristen mungkin tetangganya dan sebagainya. Nah, Paulus di sini mengatakan, kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, nah mungkin tetangga ya, yang belum percaya, dan undangan itu kamu terima, wah pesta ini, wah anaknya pesta dan sebagainya, wah banyak makanan dan sebagainya dihidang kan ya, ya kamu kan nggak bisa, Pak ini pandangan gua enak, apa ini makanannya sudah dipersembahkan? Oh jangan, nggak usah, nggak perlu, ya jangan diperiksa lah, jangan ditanyakan ya. Karena keberatan hati ini nggak perlu. Tapi kalau dia mengatakan ini sudah dipersembahkan, nah nggak usah kamu tanya. Ya, kecuali kamu nggak tanya boleh makan sebenarnya. Jadi ya kita punya apa nama itu ya tidak apa nama itu mengenai keberatan hati nurani nggak masalah, nggak perlu tanya begitu, ya kan? Nah ini sebagai apa nama itu hubungan sosial satu dengan yang lain, orang Kristen dan orang yang tidak percaya sama ke Tuhan. Oke. Nah, di ayat 29, yang aku maksudkan dengan keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain. Mungkin ada orang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Ya, oh, ya kan? Iya betul kalau kita sebagai saudara seiman, ya, kenapa aku mau harus dihalangi? Aku mau begini-gini, kenapa? Nah, kita juga harus pikirkan orang lain, Pak. Saudara ya, kan di atas sudah ada. Ya, pikirkan saudara seiman kita supaya jangan jadi batu sandungan, kan begitu. Nah, kalau kita lihat lagi di ayat 32, ayat 23 ya, ayat 32 ya. Di sini mengatakan, jangan kamu menimbulkan sak dalam hati orang, baik orang Yahudi, orang Yunani maupun jemaat Allah. Nah, ini TB menerjemahkan menimbulkan sah. Saya lihat sah itu bahasa Arab. Atau bahasa Arab itu maksudnya apa itu? Nah, kalau kita lihat terjemahan yang baru, King James itu bagus ya. Jangan menjadi ya no apa nah jangan menimbulkan dia. Artinya non offense, artinya jangan menjadi batu sandungan kepada orang Yahudi itu pertama, yang kedua kepada orang Yunani itu Gentiles dan kepada gereja Tuhan. Nah, ini ada tiga klasis orang ya. Nah, kita jangan menjadi batu sandungan. Kok ada hubungannya dengan orang Yahudi, orang Gentile dan orang gereja? Iya, gini saudara, makanya kita sebagai orang percaya, orang Kristen, ya dunia ini kan selalu mau lihat kita punya hidup ya, karakter ya, gimana hidupmu. Jangan sampai kita menjadi offense ya, mereka ya. Oke. Nah, ayat terakhir mengatakan, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang. Aku ini maunya menyenangkan hati orang semua. Oh iya, dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh.
selamat. Ya, ya. Jadi ini yang Paulus nasihatkan kepada kita yang saudara ya, supaya apa yang kita makan, apa yang kita lakukan. Nah, Paulus ingin supaya hidup kita ini sebenarnya adalah untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Oke, kiranya pelajaran malam ini boleh mengingatkan kita sebagai orang Kristen yang masih hidup di dunia ini. Oke, mari kita bersama-sama mau hidup untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa.